Selamat pagi, ketemu lagi kita di Om Kambing. Ini jam berapa sekarang? Jam 9. Om mau OTW ke kandang Cipetei, ya kan? Tadi berangkat dari rumah itu jam setengah 8, jam 8. Tadinya nggak mau bikin video, karena ya udahlah lanjut aja ke kandang. Tapi karena satu hal yang paling menjengkelkan adalah macet. Jadi gini, kalau kita keluar tol kalau kita masuk tol Jagorawi, itu habisin aja tolnya, keluar nanti tol Cigombong, exit tol Cigombong. Nanti kita belok kiri, itu masuk Jalan Raya Sukabumi. Dan entah kenapa, dari dulu sampai sekarang masih aja macet. Macetnya kenapa? Bukan karena banyaknya mobil, enggak, angkutan kota. Nah, tuh. Jadi nanti di pasar Cicurug itu tuh angkot suka parkir sampai makan badan jalan itu bisa 3 lapis sampai 4 lapis gitu. Sebenarnya kan itu bisa aja ditertibin sama Pak Polisi, cuma nggak tahu Pak Polisinya gimana. Nah, tersalah lagi gue. Jadi gitu. Dan Om pernah konsultasi sama ada satu ya tahu daerah sini lah. Jadi emang ini udah jadi kebiasaannya mereka, jadi seperti dilumrahkan saja, seperti pembiaran gitu loh. Bahwasanya ya udah pasar Cicurug itu terkenal dengan macet. Padahal kalau ini ditata dengan rapi, kalau ini ditata sedemikian rupa, kan otomatis jalan itu kan semakin lancar. Kalau semakin lancar, kira-kira pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi atau Sukabumi Kota itu meningkat nggak? Aku rasa sih meningkat. Tapi nggak tahu kenapa ini. Ini di belakang Om ada pohon jambu. Membawa pohon jambu dari rumah, dari bos 10. Karena hari ini tidak menggunakan mobil bak, pick up, kita naik mobil biasa. Ya udah. Sempal-sempalin aja di belakang sama di bagasi. Mudah-mudahan nggak mati tuh pohon. Nah gitu, balik lagi ke macet si traffic jam ini tadi. Nggak tahu kenapa. Terakhir itu seminggu yang lewat, 2 minggu yang lalu, Om lewat sini itu bisa habis 1,5 jam di sini. Ini nggak tahu nih kenapa. Nah, seperti yang Om katakan tadi, macetnya tuh gini. Dan sebenarnya gini, bukannya mau mengeluh soal kota yang macet. Kayaknya seluruh kota besar yang ada di dunia ataupun di Indonesia tuh pasti macet. Tapi kalau macetnya seperti ini sembraut sekali gitu loh. Itu orang-orang pada lewat. Ini kan pembatas jalan, barikade jalan nih, pembatas jalan. Nanti orang-orang bisa lewat dari seberang situ. Otomatis yang bagian dari sana tuh mau ke arah sini kan jadi terhambat. Gitu nih. Masih mending motor, nanti mobil yang lewat. Nah, gitu. Nggak tahu ya. Dari dulu loh ini, tahu mungkin jauh sebelum 13 tahun yang lalu udah seperti ini, dan itu seperti pembiaran gitu loh, pembiaran. Nah tuh kan baru Om bilang 2, ini 2 yang di videoin, banyak loh sebenarnya 3 ya begitu. Sampai juga kita di kandang Cipetei. Tadi sampai sini sih jam 11, sekarang jam 1. Tadi jam 11 sampai sini. Kontrol dulu di sana, kebun yang di sana, karena kan mau lihat yang berapa episode yang sebelumnya kan Om kan tanam pakcong, ngelihat pakcongnya tuh udah sampai mana pertumbuhan, tapi udah ini perlu pemupukan lagi. Terus makanya baru bikin video sekarang. Ini udah sampai di Cipetei. Agenda kita saat ini adalah melihat pakan kita apakah sudah tercukupi sampai 3 bulan ke depan. At least menunggu pakcong dan odot kita panen. Odot ini bentar lagi panen, paling sebulan lagi panen. Bulan lagi udah mulai tinggi-tinggi nih. Nah jadi
Tadi sih udah ngelihat ada satu drum kosong itu kalau diisi dengan fermentasi itu bisa 50 kilo. Tadi di dalam itu belum sempat dihitung, ya perkiraan sih hampir 700 kilo. Padahal targetnya 1 ton. Ini kadang-kadang yang mempusingkan di Cipete itu begitu. Apa ya? Kita tuh nge-hire orang, kadang-kadang ya gitulah, kerja nggak kerja, ya kadang di telepon ngomongnya apa berbeda dengan ekspektasinya, tapi ya mau gimana, mau marah-marah juga nih kampung orang kan. Iya. Jadi ya udahlah, tapi ya semuanya ada hitungan, jadi belum masuk kata rugi nggak gitu kan, semuanya dihitungan. Lalu Om ada berencana bikin kolam ikan di sini, setuju nggak? Jadi gini, singkat cerita, dulu waktu Om ada di Jogja, sempat kuliah di sana di Jogja, Om pernah bertamasya ke Joglotani. Nah, Joglotani itu sebenarnya seperti impian Om saat ini. Nggak tahu bisa kejadian apa enggak. Joglotani ini ada di Jalan Godean di Yogyakarta, gitu kan, di kilometer 9. Kalau nggak salah Pak Teo Suprapto. Halo Pak Teo, sudah lama kita nggak ketemu. Mudah-mudahan Bapak bisa nonton video ini, dan bulan depan ada rencana ke Jogja, kita ketemu. Jadi saya tuh punya impian seperti punya Pak Teo Suprapto ini Joglotani. Jadi beliau itu punya tanah sekitar 5.000 meter persegi. Jadi dia bisa menghasilkan pendapatan harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, dan seterusnya kan gitu, sampai hasil tahunan juga ada. Bagaimana itu dia bisa mengelola itu? Jadi yang paling tergelitik adalah dia suka mengatakan kita itu Indonesia bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Nah, bagaimana kita bisa berdaulat? Jadi mengoptimalkan tanah 5.000 meter itu bisa mempunyai penghasilan yang begitu banyak. Nah, Om punya cita-cita juga seperti itu. Nah, jadi konsepnya Pak Teo itu di tanah yang 5.000 meter itu, dia bikin kolam ikan. Di atasnya itu ada kandang ayam pulet, ayam petelur, itu hasil hariannya. Lalu air kolam itu kan mengalir, ada air masuk, ada air keluar. Nah, air itu mengalirin ke entok. Dari air entok itu juga mengalir ke belakang, jadi sampai irigasinya tanaman padi gitu kan. Tapi walaupun Om nggak ada niat untuk padi, setidaknya mau mencoba. Ini ada kambing, ya kan? Ada kambing domba. Kambing domba ini sudah cukup lumayan banyaknya, ya kan? Sementara pakannya itu diambil dari lahan Om sendiri. Ada pakcong, ada odot di sini. Jadi nggak kemana-mana, makannya dari sini, ya kan? Jadi kita intinya nggak impor dari luar, ya kan? Terus kotoran hewannya si kambing, nya kambing ini bisa dijadikan pupuk. Jadi muter, circle-nya di situ, putarannya di situ. Nah, Om ada rencana di sini bikin kolam ikan. Di atasnya kandang ayamnya tapi ayam pulet. Nah, kotoran si ayam itu kan dimakan ikan nantinya, kayak gitu kan. Nah, nggak tahu ya, bisa kesampaian apa nggak ngoyok sih, tapi ya namanya punya cita-cita kan nggak salah kan. Gimana teman-teman, setuju nggak dengan ide Om Kambing ini? Kalau tante kambing di rumah masih asik-asik aja, yang penting dia kan setorannya kencang. Kalau setorannya kencang, dia mau bikin apa aja terserah, kan gitu kan. Iya. Cuman ya kembali lagi, kita bukan cerita tentang uang yang walaupun ujung-ujungnya ke arah sana gitu kan. Setidaknya bisa nggak ya kita mengoptimalkan lahan sebegini luas. Tempo hari Om sudah sewa lahan 5.000 meter persegi itu selama 6 tahun. Lahan Om ini ada sekitar 2.000 meter. Nah, bisa nggak dioptimalkan seperti itu ya? Kita survei Pak Cong yang udah ditanam di tanah yang disewa kemarin. Jadi kan yang disewa kan 5.000 meter.
yang 5.000 meter. Yang baru ditanam pakcong kayak baru 1.200. Wih, pemandangannya cakep boy. Itu yang ditanam baru 1.200-an lah, 1.200-an. Ini lumayan. Nah, pakcong itu beda sama odot. Kalau pakcong itu daunnya itu nggak terlalu tajam. Kalau si odot itu tajam. Jadi kadang suka membuat bibirnya si mbek itu suka luka. Nah, ini dia pakcong. Pakcong itu ini. Nah, ini pakcong, ini sudah mulai ada daunnya. Nah, ini nggak begitu tajam, beda sama si odot. Nah, yang baru ditanam itu situ, terus sampai sana, nih sekotak ini sampai ujung situ. Lalu nah, itu semuanya sudah ditanam. Sekotak itu sudah ditanam. Sampai bawah ini sudah ditanam pakcong. Nah, itu singkong punya kita tuh. Singkong. Tuh ada cabai lagi disemai. Kalau itu punya tetangga sebelah. Kita joinan. Pemandangan Kabandungan. Di belakang pemandangan Kabandungan. Aduh, luar biasa. Tanam pakcong itu baru minggu lalu, 2 minggu yang lalu gitu kan, baru tanam pakcong. Itu baru bisa panen 2,5 bulan, katakan 3 bulan. Nah, keenakannya pakcong, keunggulannya pakcong itu adalah 1 meter persegi dia bisa mendapatkan 20 kilo daun-daunan dan dipakai semua. Nah, itu bisa menghemat. Nah, makanya karena ini sebentar lagi udah masuk musim kemarau, antisipasi kita krisis pakan, krisis kambing domba. Makanya kita pakai strategi 1 ton kita kebut dalam waktu berapa minggu, semuanya difermentasi, sembari anak kandang tetap ngarit tapi tidak terlalu banyak. Nantinya bisa ngambil pakcong gitu.